Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat wa bi 'afwihi tughfarud dzunub was sayyi'at. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك عظيم مقتدر تأذن بزيادة من شكر وتوعد بالعذاب من جحد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي وأبنائي الطلبة طلبة معهد الإرشاد الإسلامي, Ana rasa tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan di sore hari ini melainkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur padanya atas nikmat Islam, syukur padanya atas nikmat sunnah, syukur padanya atas nikmat kesehatan, syukur padanya atas nikmat waktu luang yang apabila kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah telah menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itulah sifat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba ingin menghitungnya, dia tidak akan bisa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, nabi yang sangat semangat pada umatnya, merasa berat terhadap apa yang menimpa umatnya. Seorang nabi yang tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang itu berfaedah untuk umatnya, melainkan beliau sudah menjelaskannya. Dan juga tidak akan membiarkan sesuatu yang bahaya untuk umatnya baik di dunia maupun di akhirat, melainkan Nabi SAW telah memperingatkan umatnya. Kepada para sahabat beliau dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Naam ya ikhwah, seperti yang ana katakan tadi bahwa kita berada di atas nikmat yang begitu besar. Kalau 3 atau 4 hari yang lalu kita sudah merasakan nikmat ini, maka sejak 3 hari yang lalu nikmat itu bertambah. Yang mana hadir di tengah-tengah kita Ramadan, bulan yang mulia, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah. Kata beliau, ini adalah bulan yang satu-satunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada hambanya. Satu-satunya bulan yang pintu surga itu dibuka di bulan ini. Satu-satunya bulan yang tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka itu ditutup, dikunci. Satu-satunya bulan yang Nabi SAW mengatakan wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Dan sekarang untuk 3 hari yang lewat dan 27 hari yang akan datang kita akan melaluinya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang talibul ilmi, sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang dilakukan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dilakukan oleh para sahabatnya, dan itulah yang dilakukan oleh tabi'ut tabi'in. Itulah yang dilakukan oleh atba'ut tabi'in. Mereka sangat semangat di bulan ini, melebihi semangat mereka di bulan-bulan yang lain. Dan ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tema pembahasan kita pada sore hari ini biidznillah taala di 30 menit atau 40 menit ke depan, kita insyaallah akan membahas tentang fikih sahur dan berbuka puasa seperti yang tertulis di flyer yang antum baca di papan pengumuman. Nah, di sini anak-anak akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang berbuka puasa atau yang kita kenal dengan iftar maupun makan di waktu sahar yang kita kenal dengan sahur. Yang pertama adalah tentunya ketika kita ingin membahas tentang sesuatu, kita harus masuk ke definisi terlebih dahulu. Nah, ya Pak, apakah definisi dari sahur dan berbuka? Apa definisi dari sahur dan iftar? Sahur, kita punya dua kata untuk yang pertama sahur, kita punya dua kata untuk sahur ini. Yang pertama adalah suhur dan yang kedua adalah sahur. As-suhur adalah aktivitas menyantap makanan sahur. Itu namanya suhur. Adapun as-sahur itu artinya adalah makanan yang kita makan ketika waktu sahur, waktu suhur tadi. Jadi bedanya tipis. Ini sama seperti perbedaan antara tohur dan tuhur. Yang mana tohur adalah air atau yang digunakan untuk wudhu. Bisa air, bisa tanah atau debu. Adapun tuhur adalah aktivitasnya, kebersihan. Itu bahasa Arabnya tuhur. Begitu juga dengan wudu dan wudu. Wudu adalah aktivitas berwudu, sedangkan wudu adalah air. Nah, wudu adalah air. Baik. Sama seperti asal katanya atau seperti kata ini yaitu sahur dan suhur. Ini diambil dari waktunya, yaitu waktu as-sahar. Waktu sahar dikatakan oleh para ahli bahasa maupun para ulama adalah waktu akhir malam. Waktu sahar adalah waktu akhir malam. Waktu akhir malam atau kita katakan sesaat sebelum subuh. Itu namanya waktu sahar. Waktu as-saharu qubail tulu'il fajri, kata para ulama. Sebelum atau sesaat sebelum terbitnya fajar yang kedua atau sebelum subuh, itu namanya waktu sahar. Dan ada yang mengatakan bahwa waktu sahar dimulai di dari sepertiga malam terakhir. Ada yang mengatakan bahwa as-saharu dimulai dari sepertiga malam terakhir. Jamaknya adalah ashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahar mereka itu meminta ampun. Ini disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahar, ikhwah sekalian, para ulama dahulu dan para tabi'in, para sahabat dan mereka generasi emas pada umumnya, mereka adalah generasi atau umat-umat yang mereka sangat menghargai dan memanfaatkan waktu sahar. Ana ulangi, mereka sangat menghargai dan memanfaatkan waktu sahar ini, waktu-waktu sebelum subuh. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam buku beliau, dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, ketika beliau membacakan atau menuliskan tarjamah dari Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan adalah tabi'in, muridnya para sahabat. Dikatakan oleh beliau, Tawus bin Kaisan ulama alimul Yaman, kata beliau, alimnya Yaman.
Al-Imam Al-Qudwah, imam dan qudwah, alimnya penduduk Yaman. Suatu malam beliau, di waktu sahar, beliau itu sedang mencari seseorang. Yatlubu rajulan, bahasa Arabnya, mencari seseorang. Faqila lahu, qalu lahu. Dikatakan kepadanya oleh orang-orang ketika dia nyari si fulan, mana si fulan? Lalu dikatakan kepada beliau, fulan naim, fulan itu sedang tidur. Apa kata Taus bin Kaisan? Kata beliau, aku tidak pernah menyangka ada orang dengan sadar dia tidur ketika sahar. Anak ulangi, beliau terheran-heran. Beliau mengatakan, aku tidak menyangka ada orang yang dia itu tidur ketika waktu sahar. Artinya dia tidak beribadah. Aku heran, kenapa dia ini nggak beribadah? Kenapa dia nggak bangun dan meminta ampun kepada Tuhannya? Ini merupakan tamparan bagi kita, yang mana jika kita hitung dari umur kita, kita bangun sebelum subuh, benar-benar sebelum subuh, sebelum adzan itu bisa dihitung jari. Akan tapi keadaan mereka, ikhwah sekalian, tidak seperti kita. Mereka sangat menghargai waktu sahar ini. Mereka sangat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ini hanya segelintir atau satu contoh dari mereka, dari para ulama, para tabi'in itu menghargai waktu ini. Adapun berbicara tentang waktu sahar pula, ada beberapa ibadah yang sangat ditekankan dalam untuk kita lakukan di waktu sahar ini. Di antaranya adalah doa dan meminta ampun. Berdoa dan meminta ampun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya idza madha hina yabqa thuluthul lailil akhir." Kata Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun, benar-benar turun sampai ke langit dunia. Kapan? Jika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ketika turun ke langit dunia ini? Beliau berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi. Jadi ketika kita berdoa di waktu ini, waktu sahar ini, jaminannya apa? Ijabah. Jaminannya adalah doa seorang mukmin diijabahi. Doa seorang mukmin itu lebih pasti untuk diijabahi. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Man yas'aluni fa'u'tiyah." Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Nah, yakni jelas ini lebih ke arah duniawi, materi. Nah, "Waman yastaghfiruni fa'aghfira lahu." Dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni untuk dia. Nah, jadi ini adalah dua contoh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat tekankan untuk kita lakukan di waktu as-sahar. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari antum, untuk apa kita membahas tentang waktu sahar padahal topik kita adalah fikih berbuka dan fikih sahur. Karena ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, waktu sahar adalah waktu yang akan kita lalui, sering kita lalui setidaknya sampai 27 hari ke depan. Nah, kita akan sering ketemu waktu sahar. Daripada kita tidak tahu atau melakukan hal yang sia-sia, gunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya. Nah, itu definisi sahur atau as-suhur. Adapun al-iftar atau berbuka puasa, secara bahasa al-iftar yang memiliki fi'il, yang fi'ilnya adalah aftara yuftiru, artinya adalah makanan pagi. Seseorang menyantap makanan pagi di pagi hari, itulah yang dinamakan dengan aftara yuftiru atau iftar. Iftar itu pada dasarnya adalah sarapan, makan pagi, yaitu awal makan yang masuk kepada mulutnya, itu namanya iftar.
Dikatakan oleh orang Arab, tanawala iftarahu thumma dhahaba musri'an lil amali. Orang Arab mengatakan seperti itu. Dia memakan sarapannya, makanan paginya, dan dia berangkat kerja cepat-cepat. Lalu yang kedua maknanya selain makanan pagi adalah menu atau berbuka puasa untuk orang yang puasa. Itu makna keduanya. Selain makan makanan pagi, bisa juga diartikan sebagai orang puasa makan atau orang puasa berbuka. Yang pada dasarnya yang ana ambil garis benang merahnya adalah bahwa aftara yuftiru itu maknanya awal makanan pertama yang masuk ke perut kita ketika kosong. Nah, itu adalah aftara yuftiru. Mau itu di pagi hari kita setelah tidur, maupun kita ketika berbuka puasa setelah kita menahannya selama kurang lebih 12 jam atau 13 jam. Itu makna sahur dan iftar secara bahasa, atau kita katakan pengertian dari sahur dan iftar. Hibbati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui definisi dari sahur dan iftar, kita perlu mengetahui tentang perintah atau dalil perintah sahur dan berbuka puasa atau iftar. Apa dalilnya sehingga kita harus berbuka? Apa dalilnya sehingga ana harus sahur ke mat'am? Yang pertama adalah untuk sahur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, thumma atimmus siyama ilal lail." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan makan dan minumlah sampai kalian bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam, tanda masuknya fajar. Dan sempurnakanlah puasa sampai malam," artinya sampai maghrib. Jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat pembagian, ya, dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita boleh makan dan minum, sampai kapan, dan kapan kita harus kembali ke puasa untuk berpuasa. Kapan kita berhenti makan dan minum adalah kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Intinya sampai terbitnya fajar yang kedua, atau sampai datang waktu subuh. Nah, kita masih boleh makan, dan itulah yang dinamakan dengan sahur. Nah, dan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya. Ini sudah sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan. Itu dalil disyariatkannya atau mengapa kita sahur dan mengapa kita berbuka. Yang kedua adalah iftar atau berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di ayat yang sama dengan yang tadi, "Tsumma atimmus siyama ilal lail," kata Allah. Di sini ada pembagian waktu juga, dan sempurnakanlah puasa sampai malam. Artinya puasa itu sampai malam saja. Setelah malam kita makan. Nah, setelah malam ketika malam kita makan, kita minum. Ini menunjukkan dalil bahwa buka puasa itu disyariatkan. Ya, buka puasa itu disyariatkan. Ada landasannya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi bahkan tidak hanya perintah untuk berbuka puasa, bahkan Rasulullah SAW menjadikan disegerakannya buka puasa oleh seorang hamba merupakan sunnah. Nah, itu landasannya atau dalil tentang diperintahkannya sahur dan berbuka.
Yang ketiga adalah waktu sahur dan berbuka. Nah, waktu sahur dan berbuka. Kapan saya sahur dan kapan saya berbuka? Yang pertama waktu sahur. Nah, di ayat di atas, di ayat sebelumnya, sebenarnya itu sudah disinggung. Nah, mudah kita singgung bahwa waktu sahur adalah sampai datangnya waktu subuh. Nah, itu waktu sahur sampai datangnya waktu subuh. Atau kita katakan waktu sahur dimulai sejak tengah malam hingga menjelang subuh. Namun yang paling utama adalah mendekati waktu fajar. Ini yang paling utama. Jadi jika kita sudah tahu waktu sahur itu kapan, intinya malam, ya kita tahu. Tapi untuk afdolnya adalah ketika sebelum subuh. Nah, itulah waktu terbaik untuk kita sahur. Ya, jadi ada waktu, ya waktu rentang waktu kita itu mulai sahur, dan ada waktu yang paling afdal. Rentang waktu dari tengah malam sampai subuh. Waktu paling afdal adalah sebelum subuh. Itu waktu yang paling afdal kita untuk melakukan sahur. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yakni Zaid bin Thabit berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayah." Dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat subuh. Ya. Jadi ini diceritakan oleh Zaid bin Thabit bahwa mereka para sahabat pernah ikut sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berdiri untuk melakukan salat subuh. Qultu, aku bertanya, ini adalah idraj, ya, hadis mudraj, hadis bukan Nabi yang mengatakan qultu, tapi ini adalah rawi, dikatakan dikatakan Anas, oleh para syarihul hadis atau syurahul hadis, yang berkata adalah Anas. Anas berkata, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Antara azannya Ibnu Ummi Maktum dan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid menjawab, sekitar bacaan 50 ayat. Nah, sekitar bacaan 50 ayat. 50 ayat itu sekitar 10 menit. Nah, sekitar 10 menit dengan bacaan normal. Baik, 10 menit dengan bacaan normal. Jadi kata para ulama dalam syarah atau kitab syarah hadis, yaitu sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ini sifat sahurnya Nabi. Artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu mepet azan subuh, tidak terlalu mepet terbitnya fajar subuh, yang membuat Nabi itu bergegas makan, cepat-cepat makan. Enggak seperti itu. Tidak juga lambat. Nah, tidak juga itu membuat Nabi itu santai-santai makannya. Leha-leha. Tidak juga. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Artinya batas antara sahur dan sholat itu enggak membuat Nabi dan para sahabat ketika itu sampai sempat tidur. Nah, tidak juga terlalu cepat sehingga mereka itu bergegas atau bahkan sampai tidak memakan sahurnya. Jadinya waktu terbaik ini seperti ini. Kapan itu? Beberapa saat sebelum sholat subuh, tapi itu tidak membuat kita makan tergesa-gesa. Jadi cukup untuk kita makan santai dan masih ada sisa waktu sedikit sebelum akhirnya sholat subuh atau adzan subuh dikumandangkan. Itu waktu sahur, waktu afdol dan waktu rentang kita itu harus sahur. Jika ditanyakan batas akhirnya kapan? Jelas kita akan mengatakan batas akhirnya adalah masuknya waktu subuh. Nah, dalilnya apa? Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Bilal itu azan ketika malam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dua muadzin, nah, yaitu Bilal dan ibnu ummi maktum. Baik. Terutama untuk bagian subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dua muadzin, yang Bilal dan ibnu ummi maktum. Yang mana Bilal itu azan ketika masih malam. Tujuan azannya Bilal untuk apa? Untuk mengingatkan jika ada yang mau berpuasa, sekarang sahurnya. Jika ada yang mau sholat malam, silahkan sholat malam. Nah, itu fungsi azannya Bilal. Kata Nabi, fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Kalau Bilal yang azan, silahkan masih makan dan minum. Hatta yunadi ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum, muazin yang kedua itu azan. Jadi azannya ibnu ummi maktum adalah tanda masuknya waktu subuh, karena dikatakan setelahnya thumma qala, jadi dikatakan bahwa yang mengatakan ini adalah Ibnu Umar selaku perawi hadis. Ada yang mengatakan juga rawi-rawi di bawahnya. Dia berkata, wa kana, yakni Ibnu Ummi Maktum, rajulan a'ma. Beliau itu adalah orang yang buta. Ya, Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang buta. Di sini ada dalil bahwa boleh kita itu menjadikan muadzin itu orang buta. Nah, boleh menjadikan muadzin orang buta. Karena apa masalahnya memang Ustaz kalau misalkan orang buta? Masalahnya adalah dia tidak bisa melihat waktu. Nah, dia tidak bisa melihat waktu. Terus mengapa dia boleh dijadikan muadzin? Nah, ini alasannya. Alasannya adalah di sini dikatakan la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Beliau tidak azan sampai dikatakan kepada beliau sudah subuh, sudah subuh. Artinya boleh kita menjadikan orang buta sebagai muadzin dengan syarat ada orang yang akan mengingatkan beliau. Nah, jadi tidak ditinggal. Misalkan kita ada orang buta yang suaranya masya Allah merdu, suaranya keras, maka boleh kita jadikan dia muadzin dengan syarat tadi ada yang mentanbih dia ketika waktu sholat sudah masuk. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau punya dua muadzin. Dan seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ketika sudah masuk waktu subuh, apa yang dilakukan oleh para sahabat ke Ibnu Ummi Maktum? Mereka mengatakan, asbahta, asbahta, udah subuh, udah subuh. Barulah Ibnu Ummi Maktum adzan, menandakan bahwa waktu subuh sudah masuk dan sudah tidak boleh ada lagi yang makan dan minum. Nah, jadi adzannya Ibnu Ummi Maktum menandakan bahwa tidak boleh ada lagi yang makan dan minum. Dan waktu subuh sudah masuk. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ana rasa ya, hal ini masih banyak terjadi di kalangan santri, di kalangan antum. Nah, yang pertama adalah bolehkah saya makan atau minum saat adzan subuh berkumandang? Nah, maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang masih melanjutkan makan dan minum ketika muadzin sudah azan. Tentunya azan yang kedua. Azan yang itu adalah tanda waktu subuh sudah masuk. Karena di beberapa tempat itu azannya itu 2 kali. Apabila di ma'had kita ini azannya cuma 1 kali saja dan itu menandakan waktu subuh telah masuk, maka ketika muadzin sudah azan, maka tidak boleh ada lagi yang makan dan minum. Semua harus menghentikan, termasuk muadzin. Jadi nggak boleh seorang muadzin sudah tahu ini sudah masuk waktunya, tapi dia minum dulu. Kan ana yang azan, enggak. La yajuz, abadan. Ketika dia sudah tahu ini sudah masuk waktunya, maka dia langsung azan. Dia langsung azan dan semua orang tidak boleh makan dan minum lagi. Dalilnya apa? Dalilnya yang tadi, bahwa Nabi mengatakan fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Artinya apa? Kalau sudah Ibnu Ummi Maktum azan, maka kalian nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Ya. Intabihu syabab.
Karena ini sering terulang, kesalahan yang sering terulang tahun demi tahun, bahwa santri atau beberapa orang itu memudahkan atau bermudah-mudahan ya, ketika azan sudah benar-benar berkumandang tapi masih ada yang minum, masih ada yang dimakan. Sekarang kita sudah tahu, walaupun kalau kemarin kita belum tahu, dan semoga itu karena ketidaktahuan kita, bukan karena kita itu bermudah-mudahan, maka untuk kedepannya tidak boleh lagi seperti itu. Ketika azan sudah berkumandang, azan subuh, nggak boleh lagi ada yang makan, nggak boleh ada lagi yang minum. Karena takutnya apa? Ditakutkan bahwa kita melakukan puasa yang sia-sia. Nah, apa salahnya kita berhati-hati untuk ketika azan sudah berkumandang nggak makan dan nggak minum lagi. Karena agar kita tidak termasuk orang yang menggampangkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya puasa tapi tidak makan sahur? Ini bisa dua kondisi. Yang pertama, mungkin dia adalah orang yang memang gak suka sahur. Ya. Dia misalkan, ana malah sakit perut kalau misalkan ana makan sahur. Yang kedua, seseorang yang dia itu setelah isya misalkan makan-makan, bazar misalkan, kenyang. Akhirnya ketika bangun sahur, dia rasa dia masih kenyang dan gak perlu untuk makan. Nah, apa hukumnya? Boleh tidak? Maka jawabannya itu tergantung pada niat juga. Nah, apabila puasanya di Ramadan, yang mana niat untuk puasa Ramadan adalah niat dari awal bulan bahwa dia ingin berpuasa 1 bulan penuh. Ya, maka cukup baginya 1 niat tersebut di awal bulan, kecuali dia terpotong karena safar. Setelah safar, tentunya dia tidak puasa ketika safar, baru dia mulai dengan niat yang baru lagi. Nah, apabila dia sudah niat Ramadan tersebut, ya, lalu dia tidur, entah sengaja, entah ketiduran, dan dia tidak sahur, ketika bulan puasa, maka dia tetap wajib untuk melanjutkan puasanya sampai maghrib. Nah, maksudnya seperti apa? Dalam kondisi dia bangun, ana ternyata lupa, ternyata ana nggak sahur. Karena ana nggak sahur, ana minum aja, nggak usah puasa, nggak boleh. Nah, nggak boleh hukumnya di bulan Ramadan seorang seperti itu, nggak boleh. Nah, iftar karena alasan nggak kuat karena nggak sahur itu tidak boleh. Baik. Adapun di puasa sunnah selain Ramadan, maka itu diperbolehkan. Ketika dia memang tidak sahur, nggak bangun, besoknya dia mukhayyar, boleh memilih antara dia mau lanjut puasa atau tidak. Adapun di bulan Ramadan tidak diperkenankan. Untuk itu anak ulangi, berarti ketika puasa nggak apa-apa kita itu nggak sahur. Kalau misalkan kita merasa kuat, iya tidak apa-apa. Akan tetapi, akan ada tapinya. Tapi itu adalah khilafu as-sunnah. Nah, tidak sahur adalah khilafu as-sunnah. Apa arti dari khilafu sunnah? Menyelisihi sunnah. Artinya memang boleh, tapi dia tidak melakukan sunnah. Sunnahnya adalah seperti yang Nabi katakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, itu sunnahnya. Dan itu yang afdal. Seorang itu tiap malam sahur. Seseorang itu untuk puasa dia harus sahur. Itu yang afdal. Nah, itu waktu sahur. Nah, yang kedua adalah waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa. Kapan waktu berbuka puasa? Terkait waktu berbuka, ikhwah sekalian, ada 3 keadaan seorang yang berpuasa, 3 keadaan seorang mukmin, orang yang shaim dalam hal berbuka puasa. Yang pertama, waktu afdal. Kapan afdalnya berbuka puasa? Waktu berbuka puasa yang paling afdal adalah saat matahari terbenam, waktu maghrib. Islam sangat menganjurkan menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda yang tadi kita bacakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu masih dalam keadaan baik selagi mereka masih menyegerakan buka puasa. Jadi jika kita ditanya afdal berbuka puasa kapan? Langsung ketika Allahu Akbar azan langsung kita berbuka. Langsung kita membasahi kerongkongan kita.
Itu waktu afdal. Yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apabila malam telah datang dari arah sini, kata beliau mengisyaratkan kepada timur, apabila malam telah datang atau matahari datang dari arah sini, dari timur, dan pergi dari arah sini, terbenam dari arah barat, beliau menunjukkan ke arah barat, wa gharabatis syamsu, dan matahari telah terbenam, kata beliau, faqad aftara as-shaim, seorang berpuasa telah berbuka. Jadi waktu berbuka puasa adalah ketika terbenamnya matahari. Ingat, yang jadi ibrah, yang jadi patokan untuk waktu berbuka dan waktu sahur adalah, untuk waktu sahur tadi tulu'ul fajr, masuknya waktu subuh. Adapun untuk berbuka puasa adalah ketika matahari terbenam. Kenapa kita katakan ini? Karena dalam kasus kita itu berada di tengah padang pasir misalkan, atau di atas puncak gunung yang nggak ada orang yang azan di situ. Maka kita kembali ke asal. Asalnya adalah tadi, jika sudah terbit fajar, yaitu dengan bisa dibedakannya benang putih dan benang hitam, atau untuk berbuka puasa ketika sudah matahari sudah full terbenam dari di ufuk barat. Nah, walaupun tanpa azan kita sudah boleh berbuka puasa. Nah, itu waktu afdal. Adapun yang kedua waktu jaiz, waktu mubah. Nah, ini jaiz nih. Yaitu adalah seseorang baru berbuka ketika waktu sahur. Artinya dia sekalian. Jadi anak nggak mau berbuka sekalian nanti waktu sahur. Ini boleh. Nah, dalilnya apa? Dan ini yang disebutkan dengan wisalus shaum, puasa wisal. Nah, dinamakan dengan puasa wisal, puasa terusan kalau kita katakan. Nah, apakah ini ada dalilnya? Ada. Dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu." Kata Rasulullah, jangan kalian puasa wisal, jangan kalian puasa terusan. Puasa terusan itu artinya menggabung beberapa hari dia nggak makan dan nggak minum. Itu namanya puasa wisal. Misalkan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, saya ingin terus puasa, nggak mau makan dan nggak mau minum. Ingat, itu dilarang. Nah, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau, la tuwasil. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang paling azhar, yang paling kuat Allah Ta'ala alam adalah diharamkannya puasa yang seperti ini. Diharamkannya seseorang puasa beberapa hari tanpa makan dan minum. Nah, kata Rasulullah, la tuwasilu fa ayyukum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta sahari. Jika salah seorang di antara kalian ingin melakukannya, ingin puasa terusan kayak gitu, hendaklah ia berpuasa hingga waktu sahur. Jadinya sekalian waktu sahur. Jadi enggak sahur tetap makan, bukan berarti dia sahur enggak makan juga. Nah, ini yang enggak boleh. Nah, ada ketika dia waktu sahurnya, itulah buka puasa plus sahurnya dia. Nah, maka itu diperbolehkan. Akan tapi perlu kita ingat, ini jaiz, boleh. Akan tapi khilafu aula. Menyelisihi yang terbaik. Yang terbaik adalah seseorang buka puasa pada waktunya dan sahur pada waktunya, dan tidak puasa terusan. Nah. Baik. Jadi jika Anda tegaskan, jika ditanya apakah boleh menyambung puasa atau puasa wisal, maka jawabannya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Nabi SAW melarangnya. Adapun jika memang ada yang terpaksa nerusin puasanya, maka hendaknya waktu sahur dia berbuka sekaligus makan sahur. Yang keempat, hibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, doa sahur dan berbuka puasa. Ada tidak doa ketika sahur dan ketika berbuka puasa? Nah, yang pertama sahur. Tidak ada doa khusus untuk makan sahur selain doa untuk makan secara umum.
Gitu ya. Jadi nggak ada doa sahur, itu nggak ada. Doanya apa? Doa makan secara umum. Ya. Dan adab-adab makan secara umum, yaitu tasmiyah, baca bismillah. Lalu hamdalah setelah makan. Lalu makan dengan tangan kanan. Ini saja adabnya, sama dengan umum. Ini berdasarkan hadis sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar ibn Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah robibnya Nabi SAW. Anaknya Nabi SAW. Anaknya Ummu Salamah. Yang mana Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka itu dinamakan robib. Nah, jika perempuan dinamakan robibah. Anak sambungnya Rasulullah SAW. Anaknya Ummu Salamah dengan Abu Salamah, Umar namanya. Suatu ketika Umar bercerita, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fis sahfati. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Aku pernah menjadi anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanganku bergerak ke sana kemari di dalam nampan, yakni saat makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, yakni bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat denganmu, dari yang dekat dulu. Ya. Bukan dari sisi yang jauh. Nah, ini adalah adab makan secara umum. Secara umum makan yang seperti ini. Bukan ketika sahur saja. Nah, ini untuk sahur. Adapun untuk berbuka puasa, ada tidak doa khusus untuk berbuka? Maka jawabannya, doa yang ma'thur, yang benar-benar diriwayatkan oleh Nabi SAW tentang berbuka puasa adalah doa dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Nabi SAW jika beliau itu ingin iftar, ingin berbuka puasa, beliau mengucapkan, qala dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang sabit dari Nabi SAW. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, dhahabadh dhama. Urat-urat telah basah. Urat-urat telah basah. Wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Adapun yang kita tahu dan itu beredar di manapun, doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka hukum hadisnya adalah, hadis ini adalah hadis mursal. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi SAW. Yang mana menurut para muhaddis, hadis mursal hukumnya adalah munqati'. Nah, termasuk hadis yang munqati'. Hadis yang sanadnya terputus. Yang tidak boleh berarti kita beramal dengan hadis tersebut kecuali telah memenuhi beberapa syarat yang dituliskan oleh para ulama dalam buku Ulumul Hadis. Ada syarat ketat tentang bermuamalah dengan hadis mursal. Adapun yang ahwat wallahu taala a'lam adalah kita mengatakan dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu ada 5 hal tentang fikih yang ada terkait dengan berbuka puasa dan sahur yang bisa kita bahas di pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di atas jalan ini, selalu mengistiqomahkan kita di atas sunnah, hingga pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah bulan Ramadan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dikatakan dalam Al-Qur'an mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.